Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ta'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa qala Jibril, ya Muhammad, akhbirni ma huwa al-ihsan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari seluruh jamaah Al-Jam'iyatul Wasliyah dimanapun berada, pada kesempatan hari ini kuliah duha kita mengangkat judul adat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hingga hari ini Allah masih membimbing kita dengan hidayahnya, mencukupi kita dengan rahmatnya, melindungi kita dengan kasih dan sayangnya. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang beradab, yang pandai memposisikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali kajian ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Dawud, kullu amrin jibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtal. Apabila tiap-tiap perkara yang penting tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus keberkahannya. Mudah-mudahan kuliah duha yang dilaksanakan oleh Majelis Dakwah Al-Jam'iyatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara membawa keberkahan buat kita semua, insyaallah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di awal tausiah ini saya mengajak kita mengambil iktibar dari satu kisah. Satu ketika ada seorang tukang roti datang ke tempat tukang pangkas, tentunya mau berpangkas. Begitu sudah posisinya duduk nyaman, ketika sudah mulai mau berpangkas, kira-kira sudah aman posisinya, oleh si tukang pangkas mengatakan, saya merasa hari ini tidak ada. Kata si tukang pangkas kepada tukang roti, saya merasa hari ini tidak ada. Jadi kata tukang roti, kenapa Bapak berpendapat demikian? Kata tukang pangkas, bukankah Allah yang katanya menciptakan manusia? Bukankah Allah yang katanya mencukupi kebutuhan manusia? Bukankah Allah katanya yang memelihara kehidupan manusia? Jika hari ini Allah itu ada, kenapa Allah membiarkan begitu banyak anak-anak yang putus sekolah karena tidak punya kemampuan untuk biaya pendidikan? Berapa banyak mereka yang terlantar di kaki lima, tidur di emperan toko, tinggal di kolong jembatan karena tidak punya kemampuan untuk membuat tempat tinggal. Berapa banyak
anak yang ingin melanjutkan pendidikan sampai pada perguruan tinggi, tapi cita-citanya terputus karena tidak punya kemampuan. Gimana? Kalau Allah itu ada, kenapa Allah membiarkan ini semua? Belum lagi tidak sedikit orang yang sakit tidak punya uang untuk berobat karena mereka juga tidak memiliki kemampuan. Tukang roti ini melihat ini tukang pangkas barangkali lagi stres ini barangkali. Ada masalah yang mungkin belum mendapatkan jalan keluarnya. Mungkin ada beban berat yang seakan tidak sanggup dia memikul. Dia tidak membantah perkataan tukang pangkas ini, tapi dia mikir bagaimana memberikan pencerahan sama tukang pangkas. Kemudian setelah selesai berpangkas, ketika akan keluar dari tempat berpangkas, di seberang jalan dia melihat ada seperti orang gila yang pakaiannya agak berantakan, rambutnya kusut, panjang, acak-acakan. Kemudian dengan melihat itu Allah memberikan ilham kepadanya. Dia sempat memberikan bantahan kepada si tukang pangkas. Tukang roti, Pak, kalau menurut saya hari ini tukang pangkas tidak ada. Padahal dia ini baru siap berpangkas. Jadi dia katakan hari ini tidak ada. Maka tukang pangkas ini membantah. Kenapa Bapak bilang tukang pangkas tidak ada? Bukankah Bapak baru saja berpangkas? Tukang roti bilang, kalau seandainya tukang pangkas itu ada, kenapa ada di sini orang yang rambutnya panjang berantakan sepertinya sudah lama tak berpangkas? Kata tukang pangkas itu, bukan tukang pangkas yang tak ada, tapi karena dia yang tak masuk kemari. Kalau seandainya dia masuk kemari, tentu rambutnya akan dibereskan. Kemudian tukang roti bilang, Pak, begitu juga lah yang Bapak katakan tadi. Bukanlah hari ini Allah tidak ada. Bukanlah hari ini Allah tidak ada untuk orang yang tinggal di kolong jembatan. Bukanlah Allah tidak ada untuk orang yang sakit tak punya uang untuk berobat. Bukan Allah tidak ada bagi anak yang putus pendidikan karena tidak punya kemampuan. Tapi barangkali ada hal yang menyebabkan dia ditinggalkan Allah Subhanahu. Atau barangkali dia yang tidak datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau barangkali Allah pernah datang kepadanya, tapi dia tidak menyambut kedatangan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, seluruh jemaah yang kami hormati, kita kembali kepada judul ada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai hamba yang beradab supaya doa kita dijawab. Satu ketika datang kepada Ibrahim bin Adam. Ketika Ibrahim bin Adam jalan-jalan di kota Basra. Datang kepada Ibrahim bin Adam beberapa orang menanyakan janji Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah menjanjikan, maka jika bertanya hamba-Ku tentang Aku, maka katakan pada mereka sesungguhnya Aku dekat dengan mereka. Kemudian Aku akan mengijabah ketika mereka berdoa. Tapi orang yang bertanya kepada Ibrahim bin Adam, kami merasa atau saya merasa doa saya tidak dikubis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata
Saya khawatir doa yang tidak digubris Allah itu berangkat dari hati yang mati. Kemudian mereka kembali bertanya, apa maksudnya berangkat dari hati yang mati? Ibrahim bin Adam menjelaskan, apabila doa berangkat dari hati yang mati, maka doa itu tidak diijabah Allah. Apa rupanya yang menyebabkan hati itu mati? Maka Ibrahim bin Adam menceritakan ada beberapa sebab hati itu mati. Salah satu di antaranya mengakui bahwa mengenal Allah tapi mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Arafumullah wa lam tu'azzirah. Mengaku mengenal Allah tapi mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengaku, ketika kita mengatakan aku ini kan ciptaan Allah, seharusnya Allah Subhanahu wa taala mencukupi kebutuhan. Aku ini kan ciptaan Allah, seharusnya Allah Subhanahu wa taala melindungi aku. Ketika seorang hamba hanya menuntut haknya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak memperhatikan hak Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka pada saat itu termasuk penyebab dia ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, itu jemaah yang satu ketika Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas tunggangan. Kemudian bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz, "Ya Muaz, tahukah engkau apa yang menjadi hak Allah kepada hamba-Nya? Dan apa pula hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kata Muaz, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian dijelaskan Rasul, adapun hak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya adalah ayya'budu wa tusyriku bihi syai'an. Kamu beribadah kepadanya dan jangan mengumpulkannya dengan satu apa, jangan mensekutukannya dengan sesuatu apa. Jangan kita menganggap ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat seperti kemampuan Allah atau melebihi Allah. Itu sudah termasuk yang dikatakan tadi bersekutukan Allah. Jangan kita menganggap ada sesuatu selain Allah yang bisa menghalangi doa atau mendatangkan manfaat yang kuasanya menyamai Allah atau bahkan melebihi Allah Subhanahu. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, tidak tertutup kemungkinan, persoalan doa kita tidak diijabah Allah, persoalan kesusahan kita tidak mendapatkan jalan kedua dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak tertutup kemungkinan adalah karena kita masih mengabaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja hak Allah Subhanahu wa taala? Penjelasan daripada hadis ini adalah segala sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita adalah hak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menagih. Maka oleh sebab itu kembali kepada diri kita, apakah kita merasa memang sudah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita telusuri apa yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adam, ada 10 tadi katanya. Nah,
Allah wa lam tu'idhu haqqahu. Kemudian di antaranya adalah ini ada kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga ini bagian dari adab kepada Allah. Ida'antum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatah. Engkau mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi mengabaikan sunnah. Ini kaitan dengan cerita kita di awal tadi. Tidak tertutup kemungkinan doa seseorang diabaikan Allah Subhanahu wa taala karena dia juga pernah mengabaikan Allah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Rabbuna tabaraka wa ta'ala yanzilu ila as-sama'i dunya." Sesungguhnya Rabb kita yang maha berkah, yang maha tinggi, setiap malam turun ke langit-langit. Kemudian Allah mengatakan, "Man yad'uni fastajiba lahu." Siapa hamba yang berdoa akan dijawab. Man yastaghfiruni faghfirlah. Siapa yang ingin mohon ampun akan kuampunkan. Siapa yang meminta akan kuberikan. Dan ini dikatakan Rasulullah SAW. Ya baqa sulusul lailil akhir. Sepertiga malam yang berakhir. Disinilah Allah Subhanahu wa taala yang yanzilu ila samai dunia. Turun ke langit-langit dunia setiap malam. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kita yang katanya punya kesusahan, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang katanya punya harapan dan impian, berdoa mohon diijabah Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Subhanahu wa taala menyinggahi kita, menyambangi kita di sepertiga malam yang terakhir, apakah kita termasuk orang-orang yang menyambut kehadiran Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira begini Bapak Ibu, adab. Misalnya kalau kita bilanglah dulu seorang PNS yang punya pimpinan, kalau di satu kantor misalnya Kadis datang ke rumah kita untuk silaturahmi, ya, untuk bersilaturahmi mengunjungi kita. Dia atasan, kita bawah. Sementara dia datang ke rumah kita, tapi kita tidak menyambutnya, kita tidak peduli dengan kedatangan. Itu satu contoh perbuatan yang tidak beradab. Lantas bagaimana dengan kita? Jika Allah Subhanahu wa taala datang menyinggahi kita, yang mana hamba yang katanya banyak salah, banyak dosa, ingin bertaubat, yang bangun untuk mohon ampun, mana yang bangun untuk berdoa biar dijabah. Di saat Allah datang kepada kita, kita tidak peduli dengan kehadiran Allah. Tidak tertutup kemungkinan kesusahan yang belum mendapat jalan keluar, doa yang belum terijabah, tidak tertutup kemungkinan karena kita kurang menjaga adab kita kepada Allah. Nah, maka dari Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kepada judul kita di awal tadi, adab kepada Allah. Akan beruntung orang-orang yang menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada satu hal yang tertinggal dari hadis bersama Muaz. Hadis bersama Muaz tadi ada yang tertinggal. Pertama, tahukah engkau apa hak hamba? Apa hak Allah kepada hamba? Kemudian yang tertinggal, apa hak hamba kepada Allah? Ini yang belum terselesaikan. Jadi kata Rasulullah, ada pun hak hamba kepada Allah adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab
alla yu'adziba, Allah tidak akan mengazab kepada siapa-siapa yang tidak mensekutukannya dengan sesuatu apa. Allah tidak akan mengazab kepada siapa saja yang tidak mensekutukannya dengan satu apa. Jadi kalau kita tidak mensekutukan Allah, kalau kita menjaga adat kepada Allah, walaupun kita punya salah, walaupun kita punya dosa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Di penghujung tausiah ini ingin kita gunakan bagaimana keberuntungan orang yang tidak berbuat syirik, orang yang menjaga adabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia besar. Satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menceritakan salah satu keuntungan orang yang menjaga adabnya kepada Allah, orang yang menjaga tauhidnya kepada Allah, salah satu keuntungannya adalah ketika dia besar di hari kemudian. Akan berbeda cara hisab orang mukmin dengan cara hisab orang munafik. Kalau orang mukmin itu akan dihisab dengan cara al-arad. Al-arad ini sidang tertutup, sidang terbatas. Sementara kalau orang yang munafik, orang yang kafir, dia akan disidang dengan cara munaqashah, sidang terbuka. Disaksikan oleh banyak orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ini lewat hadis Rasulullah SAW menceritakan, Innallaha yudnil mu'min. Sesungguhnya Allah dan dia menghisab itu memanggil orang mukmin satu persatu. Bayatun kenapa? Kemudian meletakkan padanya kenapa? Bayasudhu. Kemudian sutroh itu membatas. Dipahamkan lewat hadis ini bahwa orang mukmin itu hisabnya hisab tertutup, dibatasi Allah, sehingga apa yang dibicarakan di dalam persidangan ini tidak didengarkan, tidak disaksikan oleh orang lain. Kemudian mulailah ditanya. Mulai ditanyai, Ta'rifu dzambang kada, Ta'rifu dzambang kada. Allah tanya, mengingatkan kepada si hamba yang sedang disidang tadi. Ingatkah engkau tentang dosamu yang ini? Ingatkah engkau tentang maksiat yang ini? Maka pada saat itu si hamba hanya bisa bilang, Naam ayy Rabbi, benar ya Rabb, aku melakukan itu. Diingatkan lagi, Ta'rifu dzambang kada, Ta'rifu dzambang kada, ingatkah engkau tentang dosamu yang ini? Dalam kitab Aqidah Wasithiyah bagi Yaumil Akhir, penjelasan tentang persoalan ini. Catatan kesalahan itu dibentangkan seluas mata memandang. Tapi bagi orang mukmin tidak dilihat oleh orang lain. Nah, disinilah kelebihannya kanapa dan sutra. Dibentangkan tapi tidak terlihat oleh orang lain. Hanya antara dia dan Allah yang melihat. Dikatakan Rasul, hatta qarrarahu bijunubi, hingga dia mengakui semua kesalahannya, wara'a nafsi, dan melihat kepada dirinya, annahu halak, aku ini bakal celaka, habis deh, bakal hancur deh, bakal neraka. Kemudian Allah mengatakan, satartuha alaika fid dunya wa akhfuha lakal yaum. Sudah kututupi aib-aib ini dulu ketika di dunia. Kemudian pada hari ini aku mengampunimu. Ini keberuntungan orang yang menjaga adat kepada Allah. Ini keberuntungan orang yang ambil di sepertiga malam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala datang untuk menjemputnya. Karena Allah katakan, mana hambaku yang mau mohon ampun, biar ku ampuni. Inilah keberuntungan. Jadi, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kesimpulan dari cerita kita ini, menjaga adat kepada Allah sebenarnya untuk keuntungan diri. Keuntungannya, doa diijabah Allah, aib kita ditutupi Allah, dosa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bukankah ini adalah keberuntungan yang besar buat kita semua? Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita, terutama kepada diri saya sendiri. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya kita bisa meningkatkan ibadah, kita bisa menyambut panggilan Allah, kita bisa lebih beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah datang menyambangi kita di sepertiga malam yang terakhir, kita menyambut kedatangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang ke depannya lebih beradab kepada Allah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.